Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kita, Celoteh Bisnis ya. Jangan sampai lupa lo subscribe dulu ya, lo subscribe, lo like and share. Karena kenapa? Ketika lo subscribe, maka lo akan mendapatkan informasi terbaru tentang para pebisnis. Oke, hari ini pas musim-musimnya COVID ya, COVID-19 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya mau membahas tentang bagaimana pebisnis menghadapi kondisi COVID-19 ya. Oke, dan ini pasti juga semua teman-teman pebisnis mengalami hal yang sama, mengalami penurunan luar biasa gitu ya. Tapi saya mau punya tips-tips yang mungkin bisa dipakai gitu ya oleh teman-teman para pebisnis. Yang pertama adalah tetap positif. Kita para pebisnis tetap harus fokus positif. Karena kenapa? Apapun yang terjadi, hidup pebisnis seperti roller coaster. Sebelum ada COVID juga seperti roller coaster. Kadang income kita tinggi, kadang jatuh, kadang di tengah, itu udah biasa. Dan ini buat para pebisnis harusnya sih sudah bukan hal yang baru ya. Artinya namanya naik turun omset itu biasa. Nah, jadi nomor satu adalah pastikan, tapi nomor satu adalah positif. Karena kenapa? Pikiran kita bisa membuat kita sukses dalam menghadapi ini dan keluar dari masalah, atau pikiran kita membuat kita semakin terbenam dan kemudian kita mati di dalam bisnis kita. Jadi pastikan teman-teman berpikir positif. Oke, yang kedua teman-teman, bagaimana pebisnis menghadapi kondisi saat ini ya. Maka kita harus fokus dengan bisnis. Tetap jangan nyari bisnis yang lain. Wah, kita ada bisnis A, cari bisnis yang B aja dah, bisnis online A lah atau C. Jangan juga teman-teman. Teman-teman juga ketika lagi ada sedang turun seperti ini, jangan menyerah. Tadi kan kita sudah bilang fokus positif. Yang kedua, fokus dengan bisnis. Kita mulai efisiensi, cari cara bagaimana bisnis ini tetap bisa berjalan. Cari strategi baru, karena itu penting. Karena misalnya sekarang di zaman bisnis online, teman-teman juga emang harus fokus dengan online gitu. Karena kalau tidak, ya kita juga ketinggalan. Kita bingung, enggak lah, saya nggak mau belajar online, saya udah tua, saya udah kolonial, tidak milenial misalkan ya. Nggak bisa teman-teman. Ketika teman-teman seorang pebisnis, ketika menghadapi masalah seperti ini, teman-teman harus cari strategi baru dan efisiensi. Dan efisiensi ini banyak misalnya teman-teman di luar sana mungkin merumahkan beberapa pegawainya. Itu ada kayak gitu teman. Tapi mau nggak mau itulah efisiensi, suka tidak suka itu yang terjadi. Atau mungkin dia mengurangi bonus tetap diberikan, tapi mungkin gajinya, tunjangannya diturunkan misalkan. Itu efisiensi, mau tidak mau. Mungkin ada yang perlu dipakai untuk produksi, atau misalkan itu ada di rumah, masalah listrik segala macam, semua diturunin. Jadi ada batas pabriknya sampai kapan, terus kemudian tidak beroperasi sampai kapan. Jadi supaya apa? Supaya biaya operasional, overheadnya bisa lebih turun. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk efisiensi. Dan itu tergantung bisnis teman-teman tuh apa. Tergantung. Terus yang ketiga teman-teman, bagaimana pebisnis menghadapi kondisi sekarang adalah kuatkan relationship dengan teman-teman punya klien. Itu penting. Ketika teman-teman berbisnis di jasa, di bisnis marketing, maka otomatis teman-teman punya database klien yang lama, itu harus benar-benar dijaga relationnya. Itu penting. Tanyakan kabarnya, kemudian kalau bisa dibantu teman-teman, misalkan dia tidak punya beli masker di mana, sanitizer di mana, arahkan. Teman-teman cari suppliernya, kemudian kasihkan ke mereka. Syukur-syukur teman-teman punya budget untuk ngebeliin mereka gitu ya. Mungkin nggak beli banyak, tapi sebagai contoh aja gitu. Itu sebagai meningkatkan approach. Jadi meningkatkan relationship dengan klien teman-teman gitu ya. Karena itu perlu dijaga ya. Mereka pada saat ini kita sama-sama lagi dalam kondisi yang sama, ya udah kalau bisa kita membantu, kita keluarkan dana itu untuk bantuan ya. Terus kemudian atau bisa juga mengiklankan produk. Misalkan kalau saya lagi aktif di medsos gitu ya, saya punya follower banyak, ya sudah kita minta klien-klien kita yang punya berbisnis apapun itu bisnisnya di bidang jasa apapun, kita iklankan dengan gratis di akun kita. Dan itu yang saya lakukan juga gitu ya. Jadi artinya teman-teman saatnya sekarang ketika lagi pada tiarap semua, jangan teman-teman. Kita sebagai seorang pebisnis harus berpikir bagaimana tetap memberikan nilai lebih kepada kita punya klien kita mau kasih kepada kolega-kolega kita, harus teman-teman. Jadi harus berpikir gitu. Yang keempat teman-teman, bagaimana pebisnis menghadapi kondisi sekarang? Ya, mau nggak mau pebisnis harus belajar digital marketing. Mau tidak mau, suka tidak suka. Karena kenapa? Semua bisnis kalau kayak sekarang 3 minggu tidak bisa keluar gitu kan. Ya setengah-setengah lockdown gitu ya. Terus kemudian PSBB gitu ya. Atau 4 minggu atau 5 minggu. Ini kan harus ada jalan keluar. Dan buat teman-teman para pebisnis, ketika teman-teman tidak berpikir untuk bermain digital, bagaimana cara memasarkan jasa dengan online, sudah selesai bisnis teman-teman. Dan di sini teman-teman harus mulai belajar, dan itu harus belajar cepat.
Dan ini kan karena working from home, ada waktu lah pastilah dari pagi sampai dengan malam pasti ada yang bisa dijatah waktu untuk belajar digital marketing. Ikuti online digital marketing yang memang tanda kutip bisa berbayar, bisa gratis, tergantung, silakan saya dicari, itu banyak sekali. Silakan puaskan diri teman-teman, diri Anda untuk belajar digital marketing buat bisnis Anda. Harus cari cara permasalahannya dan kemudian cari solusinya. Kemudian bisa promosi lewat medsos, itu juga yang kita lakukan ya. Kita juga mempromosikan lewat medsos kita karena kebetulan kita memang punya akun Instagram yang sudah berjalan, yang sudah bagus. Ya udah, kita iklankan apapun di situ. Kita masih bisa dapat iklan, kita masih dapat endorse segala macam, bisa lewat dari situ. Jadi artinya justru dengan adanya medsos itu bisa membantu kita membuat bisnis kita tetap jalan, tetap didengar orang, tetap orang bisa menjangkau dengan medsos. Karena tahu sendiri teman-teman, saat ini orang semua fokus pada lihat di medsos. Mau ngapain lagi? Ngeliat TV juga udah males ya, kecuali TV yang berbayar ya. Buat apa? Malas acara yang gitu-gitu aja. Nah, artinya sekarang fokus orang pada di YouTube, kemudian di Instagram, di Facebook. Nah, teman-teman bisa belajar bagaimana memaksimalkan atau mempromosikan jasa teman-teman atau produk teman melalui itu. Jadi bisnis tetap berjalan. Bisa melihat WhatsApp juga bisa ya, WhatsApp juga bisa, itu juga bagus. Nah, yang terakhir teman-teman, yang bagaimana pembisnis menghadapi kondisi sekarang. Sebenarnya ini bukan terakhir, saya taruhnya di pertama, tapi saya ngomongnya di terakhir sebagai penutup. Yang terakhir adalah sedekah dan berdoa. Itu penting teman-teman. Saat ini ketika teman-teman dengan latar belakang agama berbeda, misalkan, tetap sedekah dan doa itu adalah kunci utama seorang pebisnis menghadapi apapun kondisinya. Mau kondisi senang, kondisi lagi sedang turun seperti ini, tetap harus sedekah dan berdoa. Oh Pak, kok kalau misalnya kita lagi turun kita bersedekah? Nah, itu yang paling sulit adalah ketika kita saat turun, pada saat mungkin kekurangan, tapi kita harus sedekah. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, sedekah itu membuat menyuburkan kita punya bisnis, insya Allah. Dan kemudian tambah dengan berdoa. Karena kenapa? Doa itu adalah luar biasa. Kita sudah maksimal ikhtiar, kita serahkan, Allah melakukan yang lain. Jadi ibaratnya kalau bahasa ininya kan ada yang seperti itu teman-teman. Jadi biarkan kita bekerja maksimal, we'll do the best, tapi let God do the rest. Biarkan Allah yang menyelesaikan terakhir, karena Dia memberikan takdir kita ini akan bisa dijadikan bisnis kita atau tidak. Jadi teman-teman, saya ulang lagi, jadi ada 5 hal yang memang harus disiapkan oleh seorang pebisnis dalam menghadapi kondisi saat ini adalah: 1, tetap positif; yang kedua, fokus dengan bisnis, cari strategi baru, efisiensi; yang ketiga, kuatkan relationship dengan klien; kemudian bantu iklankan produk; kemudian info tentang saat ini masker, sanitizer, segala macam teman-teman ya. Terus kemudian yang keempat, belajar digital marketing. Untuk apa? Untuk promosi lewat medsos, lewat status WhatsApp, lewat FB dan IG. Dan yang terakhir adalah sedekah dan berdoa. Jadi teman-teman, semoga kelima hal tadi yang paparan sudah kita sampaikan, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam melewati masa-masa ini, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan ini selesai dalam waktu beberapa minggu ke depan, sehingga kita bisa kembali lagi normal dan kembali lagi memberikan yang terbaik dalam bisnis kita. Oke, thank you teman-teman sudah nonton Celoteh Bisnis. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yang terbaru, yang pasti yang paling terkeren, terupdate, terhits hanya di Celoteh Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis.